Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa PPG calon guru Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan kelompok PPL SDN Margorejo 1/403 yang akan mempersembahkan video hasil kolaborasi kami yang beranggotakan Anissa Rosma Fitria, Awanda Nurlalita Mahmudah, Dewi Afrianti, Dia Septiningrum, Ella Rahman Nuraziza, dan Habi Nugroho. Kami akan menjelaskan tentang kondisi yang dialami Bu Sinta dalam tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Dalam proses pendidikan, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari tingginya nilai ujian, tetapi juga dari keterlibatan aktif murid dalam proses belajar. Namun pada kenyataannya masih banyak pembelajaran yang berorientasi pada penyampaian materi semata, sehingga murid cenderung pasif. Hal tersebut terlihat pada kasus Bu Sinta, seorang guru bahasa Indonesia yang telah mengajar selama 10 tahun di tingkat SMA. Meskipun hasil ujian muridnya selalu berada di atas rata-rata, Bu Sinta menghadapi permasalahan baru di kelas 11 IPS 2. Kelas tersebut terlihat kurang aktif, minim partisipasi, dan hanya menunggu instruksi dari guru. Lalu, apa sebenarnya penyebab dari kondisi tersebut? Selama ini, Bu Sinta menggunakan metode pembelajaran yang didominasi oleh ceramah, presentasi PowerPoint yang detail, serta latihan soal berdasarkan kisi-kisi ujian. Pendekatan tersebut terbukti mampu membantu murid mencapai hasil akademik yang baik. Namun, ketika Bu Sinta mencoba menerapkan pembelajaran berbasis proyek, hal yang diperoleh belum sesuai harapan. Untuk meningkatkan partisipasi murid, Bu Sinta memanggil murid secara acak untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi, murid yang dipanggil justru terlihat gugup, kurang percaya diri, dan memberikan jawaban seadanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa murid belum terbiasa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk memecahkan kasus Bu Sinta, kita bisa menganalisanya menggunakan diagram fishbone. Apabila dianalisis lebih mendalam, terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi kondisi tersebut. Pertama, dari sisi guru. Pembelajaran yang ditetapkan masih cenderung berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Dalam pendekatan ini, guru menjadi sumber utama informasi, sedangkan murid lebih banyak berperan sebagai penerima materi. Akibatnya, kesempatan murid untuk bertanya, berdiskusi, dan membangun pemahaman secara mandiri menjadi terbatas. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan juga kurang bervariasi. Penggunaan ceramah secara terus-menerus dapat menyebabkan pembelajaran terasa monoton dan kurang menarik bagi murid. Permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya penerapan pembelajaran diferensiasi. Padahal setiap murid memiliki kemampuan, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda. Jika strategi pembelajaran tidak disesuaikan dengan kondisi tersebut, maka sebagian murid akan mengalami kesulitan memahami materi, sedangkan murid lainnya merasa kurang tertantang. Selain faktor guru, terdapat pula faktor yang berasal dari murid dan lingkungan belajar. Dari sisi murid, rendahnya motivasi belajar menjadi salah satu penyebab utama. Kurangnya partisipasi di kelas, murid cenderung pasif karena belum memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat ataupun mengajukan pertanyaan. Hal ini dapat terjadi karena murid belum merasa nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, terdapat perbedaan kemampuan memahami materi di antara murid. Sebagian murid mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, sementara sebagian lainnya membutuhkan bantuan dan pendampingan lebih lanjut. Faktor lingkungan belajar juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Suasana kelas yang kurang interaktif, serta minimnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat membuat murid cepat merasa bosan. Selain itu, materi pembelajaran yang terlalu abstrak dan kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari menyebabkan murid kesulitan memahami konsep secara nyata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perubahan pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid atau student-centered learning. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. Melalui diskusi kelompok, murid dapat belajar bekerja sama, bertukar pendapat, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Selain itu, Bu Sinta juga dapat menerapkan project-based learning
atau pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar melalui pengalaman langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Strategi berikutnya adalah pembelajaran diferensiasi. Guru dapat menyesuaikan metode, media, maupun bentuk tugas sesuai kebutuhan dan kemampuan murid. Dengan demikian, setiap murid memperoleh kesempatan belajar yang lebih optimal. Penggunaan media pembelajaran yang konstekstual dan interaktif juga penting untuk meningkatkan minat belajar murid dan menciptakan suasana kelas yang lebih aktif. Berdasarkan kasus Bu Sinta, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang lebih adaptif, interaktif, dan berpusat pada murid. Karena tujuan utama pendidikan bukan hanya membuat murid memperoleh nilai yang baik, tetapi juga membantu mereka berkembang menjadi pembelajar yang aktif, kritis, dan mandiri.